Contoh pertama, ini mesin jahit hitam ya, mesin jahit zaman dulu ya. Kalau zaman dulu dia pakai genjotan, ya digenjot pakai kaki. Nah, seperti itu. Tapi saya udah nggak pakai. Ini peninggalan ibu saya. Talinya udah saya lepas. Terus saya tambahkan pasang dinamonya. Jadi dia ada ini tambahan buat listrik. Jadi ini sekarang pakai listrik. Selain itu saya juga pasang tambahan lampu ya di sini. Nah, ya. Jadi kalau itu buat batu pencahayaan lebih terang. Ya. Tapi kalau lampu yang dipasang di sini agak sedikit boros karena mesin ini getarannya cukup kencang. Jadi baru belum nyampe 6 bulan lampunya udah harus diganti karena putus. Ya. Jadi kalau kalian mau beli yang ini juga bisa ya, masih ada. Ini harganya kayaknya masih di bawah 1 juta atau 1 juta ya. Sedangkan untuk dinamonya bisa kalian minta pasangin langsung ke di toko mesin jahitnya ya, termasuk lampu tambahan. Ya itu, tapi itu juga berarti ada biaya sendiri ya. Ini ada beberapa macam merek ya, Butterfly, Singer, sama standar kalau nggak salah ya. Nah, contoh yang kedua ini mesin jahit, ini mesin jahit tanam. Yang tadi yang mesin hitam itu juga termasuk mesin jahit tanam ya. Kenapa disebut mesin jahit tanam? Karena dia dipasang di meja sini. Mejanya ini nggak satu set ya. Mejanya kita beli sendiri, beli di toko mesinnya juga, terus baru kita pasang di sini. Nah, kalau mesin ini udah ada dinamonya. Udah ada dinamonya. Nah, dia juga udah dipasang lampu ya. Nah, kalau mesin ini lampunya tuh lebih awet. Lampu yang saya pakai sama seperti yang saya pakai di mesin hitam tadi, tapi yang di sini lebih awet. Walaupun saya jahit tiap hari itu 2 tahun 3 tahun baru ganti lampu karena dia suaranya getarannya lebih halus dari mesin hitam tadi ya. Ininya besi ya, bukan plastik. Ini juga termasuk mesin jahit rumah atau mesin kecil. Ya, ini wattnya kecil. Ya. Ini masuk tipe jadul ya, dia lebih kuat. Dan alhamdulillah ini udah 18 tahun saya belum pernah servis sama sekali. Ya, selama pemakaiannya sesuai dengan bahan-bahannya, sesuai dengan yang diperuntukkan mesin ini, insya Allah awet ya. Ini udah 18 tahun belum pernah saya servis dan masih bagus, masih saya pakai terus ya. Nah, yang ketiga, contoh ketiga adalah mesin jahit portable ya. Mesin jahit portable ini mesin yang diletakkan di atas meja, terus dia bisa dibawa kemana-mana. Jadi kalau kalian bosen di meja ini bisa pindah ke meja yang lain ya. Ini bahannya plastik ya, bukan besi. Jadi dia lebih ringan, tapi walaupun ringan tetap aja ini beratnya sekitar 10 kiloan ya. Jadi kalau mau angkat buat pindah-pindah hati-hati ya. Ini semuanya plastik ini ya. Disebutnya mesin portable ya, bisa diangkat ini. Ya. Untuk kalian yang ingin membeli mesin jahit, saya ingin sedikit menjelaskan ya. Saya sarankan kalau kalian ingin beli mesin jahit, datang langsung ke toko mesin jahitnya, jangan melalui online. Bukan karena untuk yang belum pernah menggunakan mesin jahit akan membingungkan kalau kalian tidak diajarkan. Dan saya tidak akan mengajarkan bagaimana cara menggunakan mesin jahit karena banyak tipe, banyak model. Jadi kalau saya mengajarkan dengan mesin saya ini, saya khawatir nanti kalian bingung karena setiap tipe kadang settingannya tempatnya beda-beda ya.
Jadi kalau saya pakai yang ini nanti kalian bingung, loh yang ini yang mana, nah, settingan ini yang sebelah mana. Jadi lebih baik kalian datang langsung ke tokonya, pilih sesuai dengan yang kalian mau dan minta ajarkan cara menggunakannya ya. Karena setiap mesin tuh, setiap tipe kadang punya ini beda-beda. Seperti ini ya, kalau mesin saya yang ini, nah ini skoci ya. Nah, yang ini disebut skoci ya. Nah, kalau kalian naik ferry harus punya ada skoci, ada perahu darurat. Nah ini ibaratnya perahu skoci. Nah ini kalau mesin ini skocinya ada di bagian depan. Kalau dua mesin saya yang tadi, yang hitam sama yang putih, yang tanam tadi, yang mesin model tanam, dia skocinya ininya di samping letaknya. Terus ada lagi yang tipenya nggak pakai skoci ini lagi, skocinya udah ditanam di mesinnya, dia ada di posisi sini, jadi dia nggak pakai ini, jadi dia ada di atas. Nah itu juga pasti akan membingungkan kalau saya ngajarin seperti ini tapi modelnya seperti ini, karena cara pasangan juga pasti akan beda ya. Juga mesin jarumnya yang ini pasang benangnya dia dari arah depan, dua mesin saya yang lain pasang benangnya dari arah samping ya. Juga settingan ini beda tempatnya sama yang itu, yang kedua tadi. Jadi lebih baik kalian datang langsung ke toko mesin jahitnya dan minta ajarkan ya. Terus yang kedua, setiap ini beli mesin selalu ada ininya, perlengkapannya ya, sepatunya. Ini yang namanya sepatu ya. Jadi dia udah dikasih beberapa set sepatu ya, lengkap. Biasanya yang set yang bawaan dari mesin tuh udah cukup untuk kita belajar menjahit ya. Kalau yang sepatu-sepatu yang rumit-rumit itu biasanya buat industri. Kalau yang buat mesin rumahan bawaannya sudah cukup. Tapi ada satu jenis sepatu mesin yang biasanya tidak dikasih, padahal itu cukup penting ya, yaitu sepatu untuk pasang resleting Jepang ya. Sebaiknya kalian tanya ada nggak sepatu resleting Jepangnya. Kalau nggak ada ya kalian beli langsung, atau kalau bisa ya minta sebagai bonus boleh ya, minta bonusnya sepatu resleting Jepang ya. Kalau misalnya kalian kelupaan, nah sebaiknya kalian beli di toko mesinnya, kasih tahu mereknya apa dan tipenya apa, karena sepatu ininya beda-beda juga. Nah kalau mesin ini sepatu Jepangnya seperti ini ya. Ada seperti ini, dia bentuknya mirip ujung perahu ya, tapi di sini tumpul. Nah tapi kalau yang skoci tanam, yang udah ditanam di atas ini, itu bentuknya beda lagi ya. Jadi kalau dipasangnya sepatunya beda nanti nggak bisa. Nah kalau yang mesin saya yang putih tanam tadi, sepatu Jepangnya dia bentuknya seperti ini ya. Dia mirip sepatu Jepang mesin high speed ya. Nah ini beda-beda, jadi penting buat kalian kalau misalnya beli mesin jahit, minta sekalian sepatu mesin Jepangnya, sepatu resleting Jepangnya ya. Nah, ini ada lagi yang bentuknya seperti ini ya, plastik ya. Nah, dia plastik gini. Nah sebenarnya kalau yang hijau plastik ini dia bisa dipasang di beberapa mesin yang merek Janome sama Singer, termasuk mesin hitam saya itu bisa pasang ini ya. Tapi harus dipastikan dulu bahwa ini bisa dipasang kalau dia saat di set di sini dipasang, saat diturunkan sepatunya dia bisa menapak dan jarumnya bisa masuk ke titik tengah sini. Kalau misalnya udah dia
mesinnya bisa nih dipasang sepatunya ke sini, terus juga bisa napak ke bawah, tapi kok jarumnya nggak bisa ke tengah ya. Nah, di mesin kalian ada nggak alat buat geser jarumnya? Nah, kalau dia ada alat buat geser jarumnya, dia bisa digeser sedikit buat memposisikan ke tengah lubang ini ya. Itu berarti sepatu ini bisa dipasang di mesin yang kalian punya ya. Kalau ini murah, ini mungkin yang nggak nyampe 10.000 ya, ini di setiap toko biasanya ada. Nah, tapi kalau yang model ini tuh model-model terbaru ini susah, harus mendingan cari langsung ke toko mesinnya, disesuaikan dengan merek dan tipenya ya. Jadi kalian beli bilang mereknya ini, tipenya ini, jadi nanti dikasih sepatu resleting Jepang yang sesuai ya. Terus selain ini, selain mesin yang perlu kalian siapkan, kalian juga perlu siapkan ini ya, jarum mesin ya. Saat kalian beli mesin biasanya juga udah ada dapat ini jarum tambahan, tapi kan cuma ada 5 ya. Kalau pas patah kan kalian perlu ganti ya, ini buat stok ya. Kalian bisa beli yang ini ya, saya biasanya pakai yang ini sama yang hijau ini ya. Hati-hati untuk yang ini ya, yang jenis ini kadang suka ada yang palsu ya. Saya pernah beli itu palsu dan benangnya sama sekali nggak bisa nyangkut saat jahit, juga ukurannya beda dengan yang tertera. Nah, bagaimana biar tahu ini palsu apa enggak nih? Biasanya kalau misalnya dia ukuran 9 ya harusnya dia nggak terlalu besar ya. Dan yang pasti kalau yang asli itu di bagian yang rata sini dia ada tulisannya ya. Sini nggak bisa kelihatan ya karena di zoom juga susah. Pokoknya di sini ada tulisannya. Juga di sini itu ada nomornya. Nomor dari ininya. Kalau ini nomor 9 biasanya akan tertulis kecil di sini 9 atau nomor 11 11. Jadi dia ada merek di sini tulisannya. Kalau yang palsu di sini polos semua. Ya. Kalau kalian khawatir dapat yang palsu, kalian bisa ini ya, yang Singer ini. Ini juga bagus ya. Terus juga sediakan jarum jahit yang jarum jahit tangan ya. Ini ada berbagai macam ukuran. Ya, kalian bisa ini. Tapi ada satu jenis yang kalau ini sih kalian boleh beli, boleh enggak ya. Ada berbagai macam itu. Tapi kalau yang ini nih saya sarankan banget ya. Di sini saya pakai merek Regal atau kadang saya merek Royal ya. Ini jarumnya cukup lentur, ini enak dipakai. Jadi kalau buat ngesom ini enak. Kalau yang lain kadang tebal, susah untuk gerak. Ya. Di sini sebenarnya ada berbagai macam ukuran ya. Saya standarnya pakai nomor 9. Kalau nomor 10, 11 gitu dia tipis sekali ya, itu biasanya untuk pasang payet. Ya, untuk stok kalian pakai nomor 9 saja. Sama kayak ini ya, nomor 9. Yang buat ini buat mesin jahit, ini buat jarum tangan. Cuma bedanya ya, kalau jarum tangan semakin besar nomornya itu berarti ukuran jarumnya semakin kecil. Kalau mesin jahit semakin besar ukurannya, nah, angka ininya misalnya 9, 10, 9, 11, 14. Nah, dia semakin besar jarumnya. Tapi beda sama mesin jahit tangan. Semakin besar ukurannya justru jarumnya semakin kecil. Ya, ini kalian siapin. Terus juga gunting ini ya. Ini disebutnya gunting benang ya. Ya, buat memudahkan aja. Tapi kalau kalian nggak mau beli juga nggak apa-apa. Pakai gunting biasa buat menggunting. Buat gunting-gunting nggak apa-apa. Kalau ini kan sebenarnya lebih enak kalau pas kalian jahit gunting bisa sebetulnya gunting benang. Banyak macamnya ya kayak gini. Ya. Nah, untuk
penjelasan mesin jahit saya rasa cukup ya. Nah, jadi kalian bisa beli mesin jahit sesuai dengan tipe yang kalian suka ya. Dan jangan lupa saya ingatkan sekali lagi, beli langsung ke tokonya dan minta ajarkan ya. Setelah itu juga jangan lupa ini sepatu resleting Jepangnya ya, biar kalian tidak bolak-balik pergi kembali ke tokonya ya. Nah, kalau gitu saya sudahi dulu video ini dan kita jumpa lagi di kelas atau di video berikutnya ya. Di kelas berikutnya saya akan mengajarkan bagaimana cara mengukur badan dan cara latihan jahit ya. Untuk bikin polanya belum ya, jadi saya akan mengajarkan step by step ya, karena konsep saya adalah kursus ya. Jadi saya akan mengajarkan benar-benar dari dasarnya dulu satu persatu ya, baru setelah dasarnya saya ajarkan baru saya masuk ke pembuatan pola ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.